Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story. Untuk kali ini Servant Story akan membahas salah satu servant yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu si Jack the Ripper, pembunuh terkejam dan sadis pada masanya. Sebelum mulai ke pembahasan, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jack the Ripper atau Jack Sang Pencabik adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London, pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan, dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel, dan si kulit apron, dan ingat, Jack the Ripper bukan seorang loliagan. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper kemungkinan dilatar belakangi pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang memengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End, London. Sejak 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Ketsaran Rusia juga berdatangan ke kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End, London, menjadi semakin penuh sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk, dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel, dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Lima korban kanonis, korban resmi Ripper adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes dan Mary Jane Kelly. Kelima korban kanonis Ripper dibunuh pada malam hari, dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan atau akhir minggu, atau setelahnya. Mutilasi terhadap semua korbannya sangat sadis, kecuali Stride, yang mungkin telah melakukan perlawanan terhadap penyerangnya. Nichols tidak kehilangan organ apapun, rahim Chapman diambil, Eddowes kehilangan rahim, ginjal, dan wajahnya dimutilasi. Mayat Kelly hancur tidak bisa dikenali dan wajahnya hancur, meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP. Desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober tahun 1888, dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat From Hell, yang diterima oleh George Luce dari Whitechapel Vigilance Committee, Komite Kewaspadaan Whitechapel, juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah seorang korban. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal, dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Pembunuhan Jack the Ripper tiba-tiba berhenti pada musim gugur 1888, tetapi warga London terus menuntut jawaban dari penyelidikan polisi, yang tidak kunjung membuahkan hasil, bahkan lebih dari seabad kemudian. Kasus pembunuhan Jack the Ripper menemui sejumlah kendala, termasuk kurangnya bukti, berbagai informasi yang salah, kesaksian palsu, dan peraturan ketat oleh Scotland Yard. Sosok pembunuh misterius Jack the Ripper telah menjadi topik berita selama lebih dari 120 tahun, dan kemungkinan akan terus berlanjut hingga beberapa dekade mendatang. Kasus Ripper ini menandai awal titik penting pemberitaan kasus kriminal oleh jurnalis.
Meskipun bukan pembunuh berantai pertama, kasus Jack the Ripper menjadi kasus pembunuhan pertama yang menimbulkan hiruk-pikuk media di seluruh dunia. Reformasi pajak di Inggris pada 1850-an menyebabkan meningkatnya jumlah penerbit-penerbit surat kabar murah dengan oplah yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan menjamurnya jumlah surat kabar dan majalah-majalah murah populer pada era Victoria, misalnya Illustrated Police News. Akibatnya, Ripper menerima publisitas besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga tahun 1891 tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888, tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai. Karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat, yang turut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan sejarah semu. Istilah Ripperologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper, dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Pembunuhan ini telah menarik perhatian berbagai kalangan mengenai kondisi hidup yang buruk di East End. Opini publik terhadap kawasan Whitechapel yang kumuh, sesak, dan tidak sehat, merebak. Selama 2 dekade setelah pembunuhan, kawasan-kawasan kumuh dan buruk di East End dibersihkan dan dimusnahkan, namun jalan-jalan dan beberapa bangunan yang terkait dengan legenda Jack the Ripper tetap dipertahankan dan dipromosikan sebagai atraksi wisata. Penginapan The Ten Bells di Commercial Street, yang setidaknya pernah dikunjungi oleh salah seorang korban, dijadikan fokus utama pariwisata Ripper selama bertahun-tahun. Setelah pembunuhan, sosok Jack the Ripper dengan cepat menjadi momok menakutkan bagi anak-anak. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan dan mengerikan. Pada 2011, detektif Inggris Trevor Marriott, yang telah lama menyelidiki pembunuhan Jack the Ripper, menjadi berita utama ketika dia tidak diberi akses ke dokumen tanpa sensor seputar kasus tersebut oleh polisi metropolitan. Menurut artikel ABC News 2011, petugas London telah menolak memberikan file tersebut kepada Marriott, karena berisi informasi yang dilindungi tentang informan polisi, dan bahwa menyerahkan dokumen tersebut dapat menghambat kemungkinan kesaksian di masa depan oleh informan zaman modern. Bertahun-tahun sosok Jack the Ripper masih menjadi misteri. Identitas aslinya masih belum bisa terungkap dengan pasti. Namun bukti DNA terbaru yang diperoleh dari selendang bernoda darah di tempat pembunuhan Eddowes, baru-baru ini telah digunakan untuk membantu mengungkap identitas asli Jack the Ripper. Hasil analisis teknologi DNA terhadap bukti DNA terbaru ini menduga kuat bahwa tersangka pembunuhan berantai akhir abad ke-19 itu adalah seorang pria yang telah lama diduga sebagai Jack the Ripper, yaitu Aaron Kosminski. Hasil analisis terhadap bukti DNA terbaru ini telah dipublikasikan di Journal of Forensic pada tanggal 12 Maret tahun 2019. If Science melansir, laporan hasil analisis DNA ini menyebutkan bahwa para ilmuwan telah melakukan analisis genetik paling maju dari bukti fisik yang tersisa yang terkait dengan pembunuhan ini. Temuan mereka menunjukkan bahwa pembunuh Eddowes mungkin adalah Kosminski, seorang tukang cukur Yahudi Polandia yang sebelumnya memang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai salah satu tersangka utama pembunuhan berantai di London tersebut. Assassin, Jack the Ripper. Yoroshiku, Oka-san. Mungkin seperti itulah kisah dari Jack the Ripper yang bisa saya sampaikan. Tetap dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan subscribe, like, komen dan share. Sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.